Oke, baik, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari sel volta, yaitu baterai. Nah, dalam baterai sel volta itu merupakan piranti yang menyimpan energi kimia untuk nantinya dilepaskan sebagai energi listrik. Beberapa jenis baterai terdiri atas satu sel volta dengan 2 elektroda umumnya dan sejumlah elektrolit yang sesuai. Contohnya adalah sel lampu baterai, sel lampu senter misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memiliki satu rangkaian sel volta. Ada lagi baterai lain terdiri atas 2 atau lebih sel volta yang dihubungkan secara seri untuk meningkatkan voltase totalnya. Contohnya adalah aki, baterai mobil. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, baterai itu berdasarkan jenisnya dibagi oleh 3 hal. Yang pertama adalah sel primer. Sel primer adalah dimana tidak reversible dia. Jadi reaktan sebagian besar telah terkonversi menjadi produk, tidak ada lagi listrik yang dihasilkan. Dan baterai yang menggunakan sel primer dikatakan mati. Contohnya adalah sel kering ini, Leclanché cell. Leclanché cell ini kita biasanya lihat adalah di sehari-hari adalah baterai ABC gitu ya, baterai-baterai yang habis pakai. Nah, di sini isinya adalah bukan lagi larutan seperti baterai yang pertama kali ditemukan oleh Galvani, tapi bentuknya pasta Zn, jadi menggunakan elektrolit ZnCl2 dan Na4Cl. Kalau sel Galvani kan katoda anodanya itu berbeda ya, Cu sama Cn. Nah, kalau baterai yang sekarang itu menggunakan katodanya adalah karbon, anodanya adalah seng dengan dilapisi MnO2. Jadi semua komponen larutannya itu bentuknya pasta atau bentuknya kering gitu ya, bukan larutan ya, tapi penggambaran diagram selnya sama. Anoda di sini ada reaksi yang terjadi adalah Zn menjadi Zn2+ dan katoda adalah Na4+ dan MnO2 menghasilkan Mn2O3 dan gas Na3 serta air. Nah, kalau kamu lihat baterai itu kalau baru ada baunya itu adalah bau dari amonia. Dan ini ditambahkan garam asam. Sehingga semakin lama lifetime baterainya akan semakin rendah. Kenapa? Karena Zn-nya akan cepat tergerus akibat ada media asam di situ. Dengan adanya media asam, kan kalau ditambahkan asam, logam yang mudah teroksidasi kan mudah larut ya. Kemarin di larutan logam dalam asam di slide sebelumnya. Dan yang kedua, karena NH3 ini akan menumpuk di elektroda, di katoda, sehingga arus dan voltasenya akan makin lama akan berkurang. Jadi voltasenya akan makin lama makin berkurang jika NH3 semakin banyak diproduksi dan Mn2O3 juga semakin banyak. Makanya di katoda ini akan ada bau-bau sedikit, bau-bau NH3 dan Mn, ada padatan Mn2O3 yang banyak. Nah, bagusnya pembuat sel kering ini Na3 yang biar tidak terlalu bau di katoda itu di Zn2+ yang dihasilkan akan bereaksi dengan Na3 dan Cl- yang dari NH4Cl ini membentuk garam kompleks. Padatan garam kompleks ini menghentikan pembentukan Na3. Jadi Na3 yang dihasilkan itu yang awalnya jadi gas itu menjadi padatan garam kompleks, sehingga bau baterai tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu tercium. Oke. Jadi semakin banyak padatan Mn2O3-nya akan terbentuk di katoda dan anodanya semakin banyak Zn2+ yang tergerus. Makanya kalau baterainya sudah tidak dipakai atau sudah mau habis, itu biasanya anodanya agak masuk ke dalam
dan katodanya menggembung ya. Kadang ada yang menjemur baterainya itu biasanya untuk mengurangi asam yang ada di dalam baterai sel kering ini. Nah, sekarang sel kering dimodifikasi atau Cyclone-C ini dimodifikasi lebih modern, itu disebut namanya sel alkali. Dia punya potensial sel standar atau voltasenya 1,5 volt. Nah, di sini dia tidak menggunakan N64Cl tapi langsung menggunakan KOH, MnO2 dan KOH, elektrolit KOH. Ya, basanya sebagai elektrolit. Bedanya dengan sel kering itu lifetime-nya lebih besar, lebih lama, kemudian arusnya lebih besar dan sedikit lebih mahal daripada sel kering. Kalau sel kering pasti selnya murahnya karena tidak bisa dicas, karena baterai-baterai yang dicas pasti lebih mahal, dan yang sengnya mudah larut karena ada asam tadi, sehingga lifetime-nya lebih sedikit. Reaksi yang terjadi adalah di anoda sengnya akan bereaksi dengan basa menjadi ZNO. MnO2 ditambah air di katoda akan menghasilkan Mn2O3 dan basa. Jadi kedua larutan ini bersifat basa. Kedua elektroda ini akan bersifat basa dalam reaksinya, sehingga reaksi akhirnya menghasilkan padatan ZNO di anoda dan padatan Mn2O3 di katoda. Ya. Nah, ini baterai alkali dilapisi oleh logam di luarnya. Anodanya adalah seng, katodanya adalah MnO2. Kenapa kita akan belajar aplikasi baterai ini? Kadang biasanya soal-soalnya adalah aplikasi baterai. Jadi misalnya ini kan padatan semua. Jadi kalau dicari tetapan keseimbangannya tidak mungkin kan, atau Q-nya juga tidak ada kan ya. Jadi Q-nya yang nggak ada misalnya. Jadi dari reaksi-reaksi sel kering atau sel volta, aplikasi sel volta baterai, kau bisa cari potensial selnya, kau bisa cari potensial sel standarnya, atau konsentrasi di dalam reaksi yang dihasilkan. Nah, biasanya yang keluar itu adalah sel-sel yang menghasilkan bukan padatan ya, misalnya larutan. Misalnya ini adalah sel baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium ini juga menghasilkan padatan, dua-duanya. Ini merupakan sel sekunder. Nah, sel sekunder itu adalah jenis kedua dari baterai yang reaksinya bisa dibalik. Jadi dia bisa dicas. Baterai yang menggunakan sel sekunder biasanya dicas atau bisa dilakukan pengisian lebih dari beberapa siklus. Nah, untuk sel kadmium nikel biasanya dipakai sebagai pencukur listrik atau kalkulator. Ini katodanya adalah ion Ni, yaitu NiOOH yang didukung pada logam nikel. Kemudian anodanya adalah kadmium. Kadmiumnya kedua-duanya akan menghasilkan padatan basa. Jadi untuk baterai ini dia akan menghasilkan padatan basa Cd dan Mi. Potensial sel standarnya sekitar 1,4 volt. Dan jika dicas harus menggunakan sumber voltase eksternal. Dan padatan basa ini akan melekat di permukaan elektroda. Bila dicas berulang reaksinya dibalik ya. Ini reaksinya bisa dibalik. Jadi menghasilkan ini lagi Cd NiOOH plus H2O. Oke. Kemudian ada sel kancing atau disebut sel yang kita biasanya pakai di arloji atau kamera ya. Nah, baterai perak zinc namanya atau merkuri zinc. Katodanya adalah baja
biasanya anodanya adalah seng. Cuman larutan yang di dalamnya biasanya ada yang menggunakan HgO, ada yang menggunakan Ag2O. Ya. Reaksi ini tidak bisa, baterai tidak bisa dicas, masuk sel primer juga. Kita sebutnya sebagai baterai kancing. Dan HgO atau AgO, Ag2O isinya semua ini pasta elektrolitnya ya. KOH-nya juga ada di dalam untuk membuat endapan ZNO. Nah, jadi reaksi akhirnya adalah endapan ZNO dan Hg atau Ag. Ini baterai kancing. Potensial selnya standarnya lebih besar daripada baterai nikel kadmium tadi ya. Jadi lifetime-nya lebih lama. Makanya baterai jam itu lebih lama lifetime-nya daripada baterai nikel kadmium. Dan potensial selnya standarnya sekitar 1,8 volt, lebih besar daripada baterai nikel kadmium. Kemudian baterai aki. Baterai aki ini kita sebut sebagai yang paling terkenal sebagai sel sekunder ya. Dia disusun berseri dalam baterai timbal dengan asamnya. Biasanya digunakan pada kendaraan bermotor. Katodanya ini kenapa kita sebut baterai timbal? Karena katodanya menggunakan timbal oksida, padatan timbal oksida dan timbal anodanya. Nah, satu set ini itu memiliki potensial sel standar sebanyak 2 volt. Nah, dan reaksi yang terjadi di anoda adalah Pb ditambahkan SO4 2-min, berasal dari H2SO4. H2SO4 ini yang kita biasanya sebut sebagai air aki atau air keras, dimasukkan di dalam aki, akan bereaksi menjadi dan dengan Pb menjadi Pb sulfat. PbO2 dengan suasana asam dari asam sulfat akan menghasilkan PbSO4 juga dan air. Sehingga padatan Pb sulfat itu adalah padatan yang ada dalam aki dan airnya. Kalau baterai akinya ini dicas, maka reaksinya akan dibalik. Reaksi di anoda akan terbalik, reaksi di katoda juga akan terbalik. Jadi ingat itu. Karena ada kemarin tahun lalu soalnya adalah bagaimana reaksi totalnya pada aki jika dicas ulang. Jadi karena prosesnya saat ketika kita nyalakan mesin, aki itu akan mengalami pencasan. Dan begitu mobil bergerak, maka aki itu akan recharge ulang. Ya. Dan ada kalanya plat baterai itu menjadi tersalut oleh Pb sulfat dan elektrolit sehingga menjadi lebih encer karena ada airnya juga. Karena dia lebih encer sehingga banyak mengandung air, dia harus dicas di luar pakai sumber eksternal. Ya, untuk mencegah agar anoda dan katoda tidak saling berhubungan yang menyebabkan korslet, lembaran material digunakan untuk memisahkan plat anoda dan katoda berselang-seling. Jadi sekelompok anoda umumnya dihubungkan secara listrik, juga sekelompok katodanya juga dihubungkan dengan listrik gitu ya. Hubungan paralel ini meningkatkan luas elektroda yang kontak dengan larutan elektrolit sehingga meningkatkan kapasitas pengantaran arus dari sel. Sel-sel kemudian dihubungkan secara seri positif ke negatif dan menghasilkan suatu baterai. Nah, kalau motor itu lembarannya ada 4. Jadi biasanya satu aki motor itu ada 8 volt isinya. Kalau aki mobil itu 12 volt. Karena satu lembaran ini itu ada 2 volt potensial sel standarnya.
itu tentang baterai aki atau kita sebut baterai timbal. Kemudian ada jenis ketiga dari baterai, itu adalah baterai alir dan sel bahan bakar misalnya, di mana menggunakan material bisa direaktan, produk dan elektrolit itu dilewatkan pada baterai yang pada dasarnya adalah konverter energi kimia menjadi listrik. Dia menjadi pengkonversi energi kimia dari energi kimia menjadi listrik. Di sini sel bahan bakar itu ditambahkan oksigen menghasilkan produk oksidasi. Proses penting dalam sel bahan bakar adalah bahan bakar plus oksigen menghasilkan produk oksidasinya. Sel bahan bakar pertama itu ditemukan adalah reaksi antara hidrogen dan oksigen. Jadi sel bahan bakar ini biasanya banyak menjadi bisnis ya bagi orang-orang baterai, karena dia menghasilkan air dan disuplainya selalu non-stop supaya tetap menghasilkan listrik. Ada juga sel bahan bakarnya menggunakan gas alam metana yang dibakar menghasilkan pembakaran gas metana, menghasilkan CO2 dan air. Nah, kalau sel bahan bakar tahap pertama ini menggunakan elektrolit KOH, katoda anodanya di sini, katodanya adalah Ni dan NiO, pori-pori karbon mengandung Ni dan NiO, dan anodanya adalah Ni karbon yang mengandung Ni. Ya. Potensial selnya sangat besar, standarnya 1,229 volt. Ya. Ini karena bahan bakarnya menghasilkan air, jadi kalau misalnya ke depan bahan bakar kendaraan menggunakan air, kita bisa menggunakan fuel cell. Oke, kemudian ada yang terakhir adalah korosi. Nah, ini korosi adalah sel volta yang tidak diinginkan sebenarnya karena terjadi secara alami. Ya. Nah, pada korosi ini yang terjadi, ini ada air, ini O2, padatan yang dengan debu. Jadi kalau misalnya ada pagar atau paku, ya, dia akan tergerus besi permukaannya menjadi larutan Fe2+ dan Fe3+ di anoda. Jadi secara ini kan katoda anodanya besi, secara alamiah besinya akan teroksidasi dan katoda ini akan menghasilkan air dari reaksi antara gas oksigen yang ada dengan debu misalnya gitu ya, kemudian dia bereaksi dengan asam pada suasana asam, apalagi kalau terjadi hujan asam. Jadi proses korosi akan spontan bila reaktan dan produk berada pada keadaan standar. Umumnya medium korosi mempunyai konsentrasi OH- sangat kecil, bisa lebih kecil dari 1 molar, dan reaksi setengah reduksi bahkan lebih mudah terjadi. Sehingga potensial selnya pada keadaan standar akan didapatkan 0,841 volt. Elektron yang dilepaskan dalam oksidasi bergerak di sepanjang besinya yang digunakan untuk mereduksi O2. Jadi kalau kamu mau tahu ada asam atau tidak, biasanya bisa diuji dengan dilarutkan dengan logam yang mudah teroksidasi. Atau kalau misalnya ada basa di dalamnya, kalau basa berarti air ini tidak banyak diproduksi kan ya, sehingga bisa dideteksi dengan kita tambahkan fenolftalin, dia akan menghasilkan warna merah muda. Nah, korosi itu apa sih artinya?
Korosi itu adalah degradasi logam akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Korosi itu ada 3, ada uniform corrosion, di mana ini bisa terjadi dalam jumlah yang sangat besar di permukaan, ya, di surface area, di permukaan logam. Ada juga galvanic corrosion jika ada 2 logam saling berkontak satu sama lainnya akibat adanya elektrolit, kehadiran elektrolit tertentu. Nah, kemudian ada crevice corrosion. Kalau crevice corrosion itu jarang terjadi ya, karena ada gap antara 2 logam yang saling bersentuhan, ya, dan 2 logam itu tidak ada pemisahnya gitu ya. Jadi 2 logam ini terpisah bersentuhan satu sama lain, tapi ada gap gap potensial di situ. Kalau galvani dia harus ada elektrolitnya. Kalau uniform corrosion dia di korosi di permukaan logam. Kadang crevice corrosion itu jarang terjadi ya. Nah, galvanic corrosion dan uniform corrosion biasanya terjadi pada besi dan besinya teroksidasi, oksigennya tereduksi, air dibutuhkan sebagai elektrolitnya antara anodik dan katodik, dan kehadiran garam ion mempercepat reaksi terjadi. Ya, jadi di sini akan menghasilkan galvanic corrosion namanya. Kalau permukaannya langsung galvanic corrosion dan uniform corrosion sebenarnya, ya, karena ada elektrolitnya, kemudian memberikan terjadi di permukaan, ya, elektroda. Ini biasanya contoh karatnya uniform corrosion. Kemudian ada namanya beberapa metode biasanya kita untuk mengatasi karat. Biasanya kalau pagar kan dicat ya. Kalau dicat kan atau semacam pelindung lain yang tidak tembus air. Tapi kalau cat itu dia kan dies. Kalau misalnya dia dengan hujan asam, dia bisa makin lama makin tergerus, sehingga akan teroksidasi lagi besinya ya. Ada juga metode lain biasanya dengan melalui pelapisan tipis dengan logam kedua. Besi dilapis dengan tembaga misalnya melalui teknik electroplating dengan timah, dengan mencelupkan besi ke dalam lelehan timah. Logam dasarnya akan terlindungi asalkan pelapisnya tetap utuh. Biasanya yang kita gunakan itu sekarang kabel-kabel, kemudian kaleng gitu ya. Itu biasanya penyalut di electroplating terlebih dahulu, dilapisi oleh yang mudah tereduksi atau dengan isolator. Ada juga dia besi itu dilapisi dengan seng. Karena seng itu lebih aktif ya dibandingkan besi, karena lebih reaktif, lebih mudah teroksidasi dari besi. Jadi besi bisa terlindungi karena sengnya bisa teroksidasi. Jadi bukan besinya yang teroksidasi, tapi sengnya yang teroksidasi. Nah, ada namanya pelindungan katodik. Nah, itu tadi contohnya menggunakan seng, gitu ya. Jadi karena sengnya itu akan selama masih ada logam aktif yang tersisa, besi tetap terlindungi. Jadi caranya bisa dengan cat, itu paling jeleknya. Yang kedua dengan tembaga atau timah, gitu ya, yang lebih reduksi, atau dengan menggunakan isolator. Kemudian yang terakhir adalah dengan logam yang lebih reaktif, logam yang aktif.
contohnya Mg atau Zn. Nah ini Mg biasanya dicat pelapisannya untuk di galangan kapal ya, yang mengangkut minyak di laut, sehingga reaksi yang terjadi adalah Mg-nya reduksinya tetap O2, bukan besinya. Ini kita sebut sebagai perlindungan katodik. Dan logam aktif di situ disebut pengorbanan anodik. Jadi karena kita mau melindungi besi, sehingga yang akan teroksidasi adalah logam yang lebih aktif di daerah fakulta, lebih reaktif daripada Fe, sehingga Mg ini sebagai pengorbanan anodik gitu ya. Dan jenis perlindungan ini namanya jenis perlindungan katodik gitu ya. Oke, itu saja beberapa yang saya jelaskan. Walaupun ada baterai yang lain, ada baterai lithium, ada baterai ada juga baterai namanya baterai udara. Itu saya baterai aluminium, saya tidak jelaskan. Kalian bisa baca sendiri di internet. Oke, itu saja tentang aplikasi cell phone.